Saya perlu mengingatkan, di sini ada polisi. Ada polisi nggak? Kalau ada saya senang, karena telinga akan mendengarkan apa yang saya sampaikan. Reshuffle kabinet, Pak Prabowo harus merasa kabinet, karena kita lihat banyak menteri-menteri yang masih berbau Jokowi. Hilangkan hubungan total dengan Jokowi. Jokowi bukan siapa-siapa, tapi Jokowi pengkhianat lalat. Anda dipotringi di gambar seperti ini, memang seperti itu, bahkan lebih dari Dajjal, orang yang tidak pantas dihormati, orang yang meninggalkan bekas-bekas luka-luka bangsa Indonesia di mata internasional. Pak Jokowi ini ya, Bapak bekerja sebagai presiden itu digaji dengan uang rakyat loh. Ya, ingat itu, sadari itu. Bapak digaji, dikasih fasilitas, dikasih transportasi, pesawat kemana-mana. Kalau kita mau hitung, mungkin biaya-biaya belusukan Jokowi setiap hari kemana-mana naik pesawat itu jauh lebih besar. Nah, tadinya saya dari sebelum Jokowi mengingat kerjanya itu saya kira kerja keras, kita hormat, salut. Tapi dalam pekerjaan itu banyak bohong. Ketika beliau dilantik ya, ingat, ini kita salam sadar loh ya, salam sadar, salam waras. Dia bikin pameran untuk membenahi kesalahan waktu itu di Kerawang. Dipajang itu 2000 traktor itu digantikan untuk para petani, digantikan. Gitu pulang 2000 dia diambil lagi dari petani, diambil lagi, kan bohong. Kok rakyat dibohongi loh Pak Jokowi? Saya kecewa banget. Nah, saya kecewa banget Pak Jokowi. Itu makanya saya keluar dari sebelum Jokowi. Ini pembohongan. Nah, nepotisme, pembohongan itu yang paling kita benci. Artinya kita benci kenapa? Karena bertentangan dengan demokrasi. Ini jelas nepotisme dan arogansi kekuasaan Jokowi ini bagi saya adalah dosa tidak terampun. Dosa tidak terampun. Kenapa? Karena rakyat yang dibohongi dan rakyat dirugikan. Kita ingat lagi dulu ya, anak-anaknya ini jual martabak, jual pisang goreng, tidak mau cari-cari proyek di negara, tidak mau cari-cari jabatan. Saya salut. Luar biasa Pak Jokowi. Si Kahiyang tidak lulus jadi CPNS, tidak mau diurus. Saya hormat sama Jokowi. Ternyata belakangan anaknya jadi wapres, tabrak MK, anaknya jadi mau calon Kaisang ini, yang baru 2 hari jadi anggota PSI, jadi ketum. Saya dulu di Demokrat loh, saya DPP Demokrat, ya. SBY pun belakangan masuk ke Demokrat. SBY salah pun saya kritiki, SBY salah pun saya tegur. Bahkan saya berani menyatakan waktu itu saya di Demokrat, saya berani mengatakan SBY sontoloyo banget ya. Ini orang luar biasa cerdasnya dalam menghadapi orang lain. You nggak bisa melihat mukanya, seperti suka, bisa nggak suka, seperti nggak suka, dia suka. Itu kita nggak tahu. Makanya pendamping dia yang tahu persis, dia nggak akan geser itu. Karena apa? Orang itu mungkin mengerti sekali sifatnya dia. Dan ini presiden, saya bilang presiden, saya ikut Soeharto, saya ikut ya, Gus Dur saya ikut, Megawati saya ikut, SBY saya ikut, sampai ke ini, sampai ke Jokowi. Dan semua ini mempunyai kecirian khas masing-masing. Tapi yang saya lihat, ya ini memang luar biasa. Keistimewaan, punya keistimewaan. Ini kita nggak boleh munafik, kita nggak boleh. Halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel Rahasia Politik.
Namun sebelum kita membahas lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa subscribe dan berikan komentar kalian. Nah teman-teman, di cuplikan video kali ini, kita kembali membahas sebuah isu yang tengah menghebohkan publik, di mana tentang polemik ijazah palsu Bapak Joko Widodo yang hingga kini masih menyisakan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Nah teman-teman, semua kita tahu bahwa masalah ijazah ini bukan sekadar urusan administrasi biasa. Sudah banyak jatuh korban yang mulai dari Bambang Tri hingga Gus Nur yang harus merasakan dinginnya jeruji besi karena menyuarakan keraguan terhadap ijazah sang Raja Jawa. Dan sekarang teman-teman, pakar telematika Roy Suryo pun dilaporkan pertanyaannya, mengapa mereka harus dipidana sementara ijazahnya sendiri belum ditunjukkan secara transparan di hadapan hukum. Sebagai masyarakat Indonesia, kita tentu menuntut keadilan. Kita bukan tidak percaya begitu saja, tapi demi menghentikan kegaduhan yang sudah tersebar luas di mancanegara. Penyelesaian sebenarnya sederhana. Bapak Jokowi cukup hadir di persidangan dan menunjukkan kepada hakim ijazahnya tersebut. Jika memang terbukti asli, maka kita dukung penuh proses hukum. Jika kita dukung penuh proses hukum, maka ketidakadilan ini tidak akan terus memakan korban. Bahkan tokoh besar seperti Dr. TJJ pun turun tangan menyuarakan keraguan, yang mana beliau mencoba memberikan pencerahan kepada para pendukung fanatik atau ternak-ternak kekuasaan yang selalu membela secara ambisius tanpa dasar bukti yang kuat. Dalam data yang dibawa oleh tim Roy Suryo, baik di KPU maupun UGM, menunjukkan adanya perbedaan yang mencolok. Kita sebagai masyarakat Indonesia tentu tidak membenci sosok pribadinya. Kita menghargai pembangunannya, kita menikmati bantuannya. Namun yang kita suarakan hari ini adalah kejujuran. Jangan sampai ada yang ditutupi demi menjaga citra semata. Dan kita juga berharap di era kepemimpinan Bapak Prabowo nanti, penegak hukum kita bisa bertindak lebih jujur dalam menegaskan dan menyelesaikan kasus pelik ini. Nah teman-teman, bagaimana menurut kalian? Sekarang mari kita melihat berbagai pendapat dari teman-teman kita. Nah, di sini teman kita Musafir memberikan tanggapannya. Jokowi pengkhianat PKI, gaya baru, wajib diadili, pengadilan enggak sanggup, rakyat yang adili. Nah, teman-teman kita lanjut, teman kita Yayat Terifeu juga memberikan tanggapannya. Dari pertama, Jokowi berkuasa sudah banyak bohong dan rakyat terhipnotis dengan gaya belusukan dan wajah desonya. Nah, di sini teman kita Eti Rohiti juga memberikan tanggapannya. Jokowi sudah semua tahu, cepat adili presiden, kenapa tidak berani? Nah, teman-teman kita lanjut, teman kita Murdistan juga memberikan tanggapannya. Ini ciri-ciri pengkhianat, cabut kewarganegaraannya, usir dari Negara Kesatuan Republik Indonesia lebih baik. Nah, di sini teman kita Hendra Liang juga memberikan tanggapannya. Semua orang tahu, rakyat tahu, ijazah Jokowi dan anaknya si Gibran palsu. Kok aparat diam saja dan Bapak Presiden Prabowo tidak ambil tindakan? Apakah yang mau mengatasi semua ini? Nah, di sini teman kita Herman Hebat juga memberikan tanggapannya. Bukalah mata kepala dan mata batinmu, wahai Presiden. Nah, teman-teman kita lanjut, teman kita John Boy juga memberikan tanggapannya. Apa para pembela kebenaran? Keluarlah, suarakan kebenaran, jangan dibohongi seorang Jokowi. Nah, teman-teman kita lanjut, teman kita Mustafa juga memberikan tanggapannya. Ayo para pembela kebenaran, keluar bela negara ini daripada pembohong dan pengkhianat bangsa. Lindungi NKRI. Nah, teman-teman kita lanjut, teman kita Antik Termul juga memberikan tanggapannya. Mantap, orang yang jujur pasti ditolong oleh Tuhan. Nah, teman-teman kita lanjut, teman kita Musliman juga memberikan tanggapannya. Pemerintahan Prabowo
Subianto tak punya nyali buat berhadapan dengan Jokowi sama sekali. Nah, di sini teman kita Rudi Janatra juga memberikan tanggapannya. Ganti saja KKN, korupsi, nepotisme. Masa satu keluarga jadi pejabat, memang negara ini punya kamu dan keluargamu saja. Saya menghimbau kepada masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia untuk pilkada, pemilu, DPD, DPRD RI, MPR, dan Cawapres nanti tidak usah pilih karena tidak amanah dan tidak memberi manfaat membantu pada rakyat. Nah, teman-teman kita lanjut. Teman kita Risno Gadean juga memberikan tanggapannya. Saya jadi heran, sudah banyak temuan-temuan yang meragukan tapi kok masih belum biasa clear. Apa penyebabnya? Apa takut pada Jokowi? Ya teman-teman kita lanjut. Teman kita Yetis juga memberikan tanggapannya. Jokowi adalah masalah besar bagi negara yang dilindungi temannya yang sedang berkuasa. Jadi hukum saat ini bukan berdasarkan benar atau salah, tapi tergantung siapa yang sedang berkuasa. Nah teman-teman kita lanjut. Teman kita Umar Ajem memberikan tanggapannya. Presiden kita sangatlah bodoh. Di dalam kabinetnya banyak ternaknya Jokowi yang menghasut rakyat. Makanya Prabowo salah program. Nah teman-teman kita lanjut. Teman kita Susan Fingsil juga memberikan tanggapannya. Ada aja fitnah dan caci maki setiap hari. Nah teman-teman kita lanjut. Teman kita Amumat juga memberikan tanggapannya. Sudah menyesal dan sangat kecewa terhadap Sri Mulyono karena telah mendukung memilihnya 2 periode setelah tahu tabiatnya ternyata normal dan etika. Nah di sini teman kita Bagus Salim juga memberikan tanggapannya. Kalau Anda tahu kenapa enggak jadi dari dulu, kenapa baru sekarang? Sudahlah, kebencian enggak membawa manfaat. Kebencian hanya membawa pada kehancuran. Nah, di sini teman kita Darmon juga memberikan tanggapannya. Kasus traktor ditarik lagi, itu terjadi di Ngawi dan Madiun. Jokowi memang tukang tipu. Nah, teman-teman kita lanjut. Teman kita Tohir juga memberikan tanggapannya. Percuma, Jokowi sampai sekarang masih bebas. Masih merasa kuasa sebab backingan pengkhianat negara. Jelas-jelas banyak bukti, lalu masih bebas. Makanya percuma bicarakan Jokowi. Nah, di sini teman kita Black Hamba juga memberikan tanggapannya. Jokowi itu emang enggak pintar sebenarnya. Cuman karena dia jadi presiden gagal, ya cuman bisa menyuruh bawahannya kerja asal sesuka hatinya. Nah teman-teman demikian saja isu panas hari ini. Dan jangan lupa saksikan isu panas yang tak kalah menarik berikutnya. Salam NKRI harga mati.